ini memang tujuannya untuk mengaruh kebijakan. Ya, dari saya lihat ini memang fokusnya kepada bagaimana penelitian bisa mengaruh kebijakannya ya. Dan saya lihat ada aspek mengaruh kebijakan terkait dengan yang terjadi sekarang yang masih dalam ini aspek perencanaan bagaimana bisa mengaruh seperti Bapak bilang tadi masih ada 8.000 orang yang belum terima ini rumah yang permanennya ya, dan yang tadi Bu bilang juga pengaruh kebijakan ke depan kalau ada sesuatu yang menjadi ke depan lagi. Kalau bisa kami tanya, ini kira-kira untuk ini hasilnya sudah disosialisasi kepada pihak pemerintah. Kira-kira bisa lihat apakah sejauh mana ini rekomendasi dari penelitian diterima atau apakah ada dari pemerintah yang memang menggunakan kebijakan untuk melaksanakan ini Pak? Iya. Sebetulnya setelah kami waktu itu Oktober 2021 kami bawa policy brief ke pemerintah terkait seperti misalnya saya bawa ke wali kota, terus kemudian saya bawa ke BPBD sebagai pelaksana di lapangan. Namun saya lihat sih sampai sekarang belum. Jadi untuk bisa tiba-tiba mengubah itu perlu prosesnya lagi karena itu kan harus di pusat, dibentukkan di pusat. Dan pada saat wali kota baru ini itu pun sudah ada rencana-rencana rekonstruksi dan yang sampai sekarang itu masih itu yang dilaksanakan. Makanya meskipun begitu sebetulnya arsitek community ini ARKOM yang menurut kami bisa jadi contoh itu sudah ada juga ininya di BPBD. Mereka sudah ada istilahnya kayak kerjasama begitu dengan BPBD. Setelah kami ini pihak BPBD waktu itu dia bilang kami memang sudah ini kesana, buktinya ada kayak mini market perumahannya yang diberikan ke situ dan mudah-mudahan ya itu bisa jadi bahan percontohan mereka juga. Ya kita tidak minta kalau ada terjadi lagi ya bisa menjadi bahan masyarakat. Mungkin karena kami dukung itu rata-rata kayak ketua-ketua komunitas di utara setempat waktu itu yang kami datangi. Jadi minimal mereka bisa mengkomunikasikan itu ke anggota-anggotanya di setiap ini. Jadi mereka sudah ada pengetahuan tentang itu dan kami harap mereka bisa berani mengajukan itu ke pemerintah. Maksudnya minimal kalau pemerintah misalnya ini kalau masyarakatnya sendiri berani untuk mengusahakan itu ya mudah-mudahan ada perubahan seperti itu. Ini sosialisasi hasilnya ke pemerintah juga ada pendekatan untuk membagi ini rekomendasinya sama pihak yang lain termasuk yang komunitas arsitek itu ada juga boleh menjelaskan bagaimana itu hasilnya di-share sama masyarakat yang mungkin libat di dalam proses wawancara atau mungkin yang berdampak kepada ini housingnya, masalah housingnya. Itu kalau untuk arsitek agak berhenti research, kami fokus ke risk mitigation. Makanya dan itu saya lakukan juga waktu itu sama Mbak Grace. Saya minta bisa tidak 10 juta kami alokasikan untuk risk mitigation. Waktu itu kami menggandeng juga NGO setempat. Karena kami sebarkan semacam ada kayaknya di ini baliho-balihonya kami inikan, terus kemudian kami bagi selain sembako ada perlengkapan health protection
APD dan kami lakukan ini, dan itu ya karena kami cuma berapa orang, jadi dari NGO itu yang bergerak. Intinya kami cuma membantu dari sisi menghubungi orang Rotary Fresh Bay Water melalui Pak Gregory Acioli. Kalau biasanya kalau di bencana ada working group yang dibentuk, kayak working group buat infrastruktur, working group buat ini buat livelihood, working group buat shelter. Ya, Di sini pernah ada working group buat shelter. ada dibentuk beberapa working group yang sebagian besar bekerja di situ. Ya, jadi sebagian besar mereka itu memang menyasar pada isu-isu yang spesifik, misalnya mengenai air bersih, misalnya mengenai persoalan-persoalan gender, ya. Nah itu mereka sudah bekerja di situ, dan kami juga berkoordinasi dengan mereka. Ada masukan? Iya, ada mereka, masukan. Jadi memang persoalannya ya memang bertubi-tubi kalau di Sulawesi Tengah ini, karena setelah bencana 28 September kemudian dihantam lagi oleh virus corona COVID, ya, sehingga kemudian ini menjadi semakin berat sebenarnya persoalan, semakin kompleks persoalan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, ya. Nah tadi kan sebenarnya rekomendasi kami itu sudah menyentuh beberapa pihak kepentingan stakeholder, ya, baik terkait dengan persoalan lahan, ya. Dan kami merekomendasikan bahwa pentingnya dibentuk tim secara lintas kepentingan untuk mengidentifikasi lahan, bagi praktik, termasuk siapa-siapa yang harus dilibatkan di dalam situ, bukan hanya dari pemerintah daerah saja, begitu ya, atau orang dari pertahanan saja, karena banyak kasus sudah banyak yang terbukti ada mempunyai 2 sertifikat. Ini kan jadi persoalan. Pun sebelum bencana itu terjadi, ya. Sudah ada masalah yang terjadi sebelumnya. Datang bencana semakin menjadi masalah lagi, ya. Ya, kepada polisi juga, TNI, NGO, lokal NGO itu beberapa masukan dan rekomendasi kami sampaikan, ya. Kemudian terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan infrastruktur, kami juga merekomendasikan bagaimana agar mereka meminta apa yang dibutuhkan warga sebenarnya. Iya. Ya, jalan seperti apa yang mereka butuhkan dengan situasi yang ada. Nah ini menjadi tantangan sebenarnya, karena ini kan pendekatannya kalau pakai Sendai protokol itu building back better, ya. Better for whom? Iya. Ya, mereka lain cara berpikirnya, gitu ya. Warga juga lain cara berpikirnya yang menurut mereka baik. Ini menjadi persoalan, ya. Menjadi persoalan karena ya yang dominan akhirnya adalah yang tadi itu top down, kan? Jadi apa yang dibangun oleh para penggagasnya itu yang kemudian lebih dominan terjadi, ya. Termasuk masalah perumahan, konstruksi, ya, ini kan macam-macam. Puntap Suci itu dibangun oleh pihak luar yang bekerjasama dengan pihak swasta, beberapa pihak swasta. Kemudian Puntap Duyu, Puntap Artong, nah ini melibatkan partisipasi warga yang difasilitasi oleh Artong, gitu ya. Nah itu yang beda-beda jadinya. Ada 3, paling tidak kalau 3 tipologi itu dalam housing, gitu ya, itu terjadi di Palu, kan? Nah kita nggak bisa mengatakan bahwa harus seperti ini yang mestinya dilakukan, ya. Karena faktanya terjadi itu seperti itu. Mereka melihat
bahwa yang terbaik itu secara berbeda. Apa yang baik itu menurut mereka, menurut yang lain belum tentu, ya, berbeda. Nah ini dinamika yang terjadi dalam rekonstruksi atau konstruksi perumahan yang terjadi di Palu ini khususnya pasca bencana. Ya, nah itu proyek untuk melanjutkan ini bisa terjadi ini cuma belum sempat ini. Yang rekomendasi melaksanakan pendekatan yang sama tetapi untuk infrastruktur dan juga ya untuk community based infrastruktur ya. Kira-kira boleh saya tanya kira-kira di dalam proses membagi hasilnya dari penelitian sama pemerintahan, kira-kira ada perubahan ada perubahan hubungan apakah pemerintahan lebih terbuka untuk mendapat rekomendasi dari pihak luarnya atau bisa lihat apakah ada perubahan hubungannya antara ini akademik sama pihak pemerintahan atau kira-kira sama aja? Kalau sebetulnya ya menerima, tapi mereka tetap mengatakan ya karena kami ya seolah-olah mereka mengatakan kami tidak bisa melaksanakan ini sebelumnya karena itu tadi mereka sudah ada proses-proses yang ini dan mereka bilang ini butuh proses panjang lain sementara kami sudah punya ini sendiri gitu. Tapi ya sudah ada yang sudah mereka buat seperti itu. Sama pasti udah sering ya kerjasamanya ya. Kalau kerjasama memang kami sering kerjasama ya karena satu ini ya, fakultasnya ya. Terutama dengan kalau dari mata kuliah juga kan kami mengajar di prodi antropologi juga mengajar di komunikasi, terus beberapa proyek research juga kami lakukan sama-sama memang sering dan yang paling ini yang sering menyatukan kami sebetulnya itu juga seringnya datang Pak Gregory Accioli ke Palu. Jadi setiap dia datang itu kan dia ada keluar dari sini, istrinya orang Palu. Jadi biasanya setiap akhir tahun Christmas datang. Jadi sebelumnya dia memang datang. Iya. Sebelumnya dia datang. Iya. Sebelumnya udah kenal. Di Australia, Pak Nasrum dari Belanda. Jadi sama Mbak ya. juga. Student ya Pak Nasrum. ya lumayan. Jadi memang kami sering setiap ada misalnya Dari saya dengarnya kemudian ada bisa disebut ada hasilnya ada artikel yang dipublish yang dipresentasi di simposium di Manado ya. Kemudian Ibu Murni ya yang memang melakukan research menggunakan hasilnya untuk research yang communication-nya ya. Sama Ibu Andi juga publikasinya ada artikel yang di publikasinya ya. Ibu Murni lebih lebih community itu Yang bagaimana community ya benar. Ya, jadi dari penelitian itu jadinya kita ide bisa muncul. lebih dalam seperti ini cara-cara yang bagus untuk mendekati masyarakat. Jadi bisa jadi penelitian lanjutan. Dari penelitian ini sebetulnya muncul beberapa penelitian baru. Jadi jadinya mengembangkan ide ini dan mudah-mudahan dengan banyaknya penelitian yang terkait dengan ini ya jadinya bisa lebih meluas informasi tentang participatory. Jadi hasilnya dari itu memang ada tindak lanjut di beberapa antara beberapa teman-teman yang memang melakukan research yang menggunakan pendekatan yang dipakai baik yang researchnya awalnya yang hasilnya yang dipakai buat researchnya awalnya. Dan beberapa ini jadinya setiap kami adakan ya kami selalu
awal ininya dari proyek dari Australia. Kira-kira ada dilaksanakan penelitian yang AGS ini. Kira-kira ada pendekatan research yang berubah atau ada pendekatan yang baru yang dapat dari penelitian ini yang sekarang dipakai buat penelitiannya dari sisi metodologi. Iya, kalau dari sisi metodologi sebetulnya terus di beberapa penelitian lain kami menggunakan kualitatif untuk lebih mendalam masuk ke ini. Jadi cuma kualitatif ini. Jadi penelitian untuk ini ada rencana juga. Mungkin nanti ada penelitian tentang ini yang mungkin menggunakan metode lain, misalnya kayak analisis teks media yang itu tidak langsung turun ke lapangan, tapi lebih banyak melihat saja simbol-simbol tanda yang ada yang digunakan oleh masyarakat terkait itu mungkin saja terjadi ininya kehidupannya ya, dengan cara mengencourage mereka supaya lebih berani dengan memberikan juga jalur-jalurnya seperti apa. Dan pada saat risk mitigation kami lakukan sosialisasi. Pada saat itu sosialisasi tentang mitigasi pandemi, selama pandemi, sosialisasi ini ke huntara-huntara, khusus fokus ke huntara-huntara waktu itu. Jadi ada tiga kali kayaknya kami lakukan, istilahnya kami ajukan di kampus sebagai pengabdian pada masyarakat. Bukan di komunikasi itu, prodi komunikasi kami ada komunikasi bencana, mata kuliah komunikasi bencana. Jadi di salah satu dari sini juga kami jadikan bahan kuliah di komunikasi bencana. Jadi ya sebetulnya hasilnya ini ya kami harap bisa tetap berlanjut tersosialisasi terus terutama ke mahasiswa karena ya itu tadi kami tetap ini kan di komunikasi, mata kuliah komunikasi bencana. Dan saya rasa di antropologi juga banyak mata kuliah ya Pak Naan. Jadi ya saya setelah kami di antropologi kemudian mengambil inisiatif untuk mengembangkan pendekatan ya bisa melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek bantuan kemanusiaan, sehingga kemudian lahirlah ya namanya mata kuliah ya mata kuliah relawan mahasiswa. Jadi mata kuliah itu karena ada berbagai mata kuliah itu kemudian secara spesifik kami dorong mahasiswa bergerak untuk terjun ke masyarakat ya, membantu masyarakat sambil kemudian mereka juga belajar sesuai dengan tujuan dari mata kuliah itu. Nah, itu jauh sebelum program Merdeka, kampus Merdeka. Ya. Betul, Jadi research ya, jadi sebenarnya kalau inti dari kampus Merdeka yang kegiatan kemanusiaan itu sudah lebih dulu kami lakukan. Ya. Dan hasil dari itu mereka membuat laporan, kita diskusi dan segala macam, gitu ya. Itulah kemudian yang menjadi indikator penilaian mereka untuk mata kuliah itu, sehingga secara akademik mereka tidak dikorbankan. Mereka juga bantu untuk memulihkan diri mereka sendiri, karena sebenarnya mereka juga adalah korban. Dosen-dosennya juga adalah korban di sini, gitu ya. Nah, kita dorong mereka sehingga kemudian mereka punya keberanian, mereka sudah punya kemampuan, skill, gitu ya. Sehingga mereka juga belajar dari situasi yang ada di lapangan yang terjadi. Ya, mereka diikutkan di berbagai lembaga-lembaga kemanusiaan, kan ada banyak tuh, ratusan ya dimagangkan di situ, jadi mereka sama-sama bantu. Ada yang kerjanya membuat dapur umum, ada yang kerjanya untuk trauma healing dan seterusnya.
itu semua mereka terlibat di semua bagian mahasiswa kami, sehingga kemudian mereka punya target, mereka juga paham mengenai situasi, mereka juga nilai mata kuliahnya juga tetap juga bagus, nilai berjalan juga, tidak terhambat karena adanya bencana. Nah itu yang pendekatan yang kami lakukan di antropologi. Kemudian tadi ada tadi pertanyaan mengenai metodologi ya. Iya. Nah ini ini kan pendekatan partisipatif. Kami sebenarnya mendorong agar perlu pergeseran dari kebijakan yang berasal dari pemerintah, berorientasi pemerintah gitu ya, ke berbasis warga, gitu ya, terutama masalah ketahanan dan distribusi ketidakpastian, karena ini tidak pasti seperti apa, gitu ya. Nah, ini perlu berbasis warga, seperti apa yang ketidakpastian yang terjadi menurut warga, ya. Bukan menurut pemerintah semata, selama ini terlalu dominan, ya. Nah kemudian kami juga secara metodologi itu mendorong agar orientasi itu lebih berorientasi multi skala sebenarnya daripada monosistem. Jadi baik pada level individu, mulai level individu gitu ya, multi skala itu tingkat individu, rumah tangga, sehingga dan komunitas. Nah, ini 3 level ini mesti didekati secara berbeda, ya. Nah, kami juga merekomendasikan itu alat untuk memfasilitasi pendekatan partisipatif itu, misalnya data masyarakat, ya, profil desa, profil kelurahan dan seterusnya, klasifikasi kesejahteraan yang menggunakan kriteria menurut warga. Ya, seperti apa yang mereka merasa cukup, seperti apa yang mereka merasa kurang, seperti apa yang mereka menurut mereka ini lebih dibutuhkan daripada yang lain. Nah itu yang kami dorong sebenarnya dari sisi pendekatan metodologi, ya. Nah ini beberapa kali FGD seperti itu yang kami dapatkan dari pengalaman dari riset yang waktu memberikan paparan dari yang ibu wawancara atau dari kepala desa itu juga diajak serta mengikuti proses tersebut atau memang dari peneliti saja? Waktu itu ya kami tapi pada saat research kami kan ke lurah-lurah juga dari sini Kota Palu, jadi kami ke lurah-lurah setempat dan hasilnya juga kami sampaikan di situ bahwa ini juga kami dapatkan dari lurah-lurah setempat waktu itu. Jadi kami cuma dari saya kebetulan waktu itu karena yang berkesempatan cuma saya dengan Pak Donald waktu itu, jadi saya berdua yang pergi ke wali kota. Langkah awalnya sudah bagus, istilahnya akademisi mempunyai suara untuk berkontribusi ya kebijakan kegempaan ini. Cuma memang kalau saya memposisikan diri sebagai orang pemerintahan, ini nampak tidak praktikal. Itu yang di kepala saya dari tadi. Mereka itu istilahnya mungkin kenapa kemudian proyek ini jadi agak kurang hangat ya, istilahnya kurang bisa untuk baik, karena dari aspek pemerintah kita saat itu sudah terjadi bencana, istilahnya kita lagi pusing ini membersihkan ini, mau nata ini semua orang kembali sepertinya. Kemudian ini jeda berapa bulan setelah penelitian ini diambilnya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Karena kami ajukan di setengah tahun sih, kami ajukan di April 2019 ya, kan gempa Oktober 2018 September, dan kami ajukan itu di pertamanya di awal 2019 tapi tidak lolos di tahun first round. Jadi kemudian waktu itu Mei, seingat saya bulan Mei
background, akhirnya di situ. Tapi pada saat itu sebetulnya masih Sebenarnya kalau 1 tahun mungkin masih masuk akal sih Bu sebetulnya. Cuma memang lagi-lagi ya karena ini sifatnya mungkin kurang praktikal ya dari kacamata pemerintah daerah dan mungkin dari awal pun juga sebetulnya belum mungkin sebelum proyek ini Bu, itu sounding dulu ke pemerintahan. iya. Jadi pemerintahan daerah itu setidaknya mereka terinfokan aware dulu bahwa kemudian Pak kami tuh mau ada ini loh Pak, ini dulu Pak. Istilahnya kemudian ya ada kayak kemarin izin tugas belajar itu di mana-mana mereka pemerintah tuh harus selalu di Pak ini kita mau gini dulu Pak, kita mau izin Pak ini saya mau kasih tahu kita mau bikin penelitian seperti ini kira-kira nanti sekitarnya mungkin ada timeline 6 bulan kami akan kemudian sosialisasikan hasilnya. Mungkin kalau seperti itu mungkin ada sedikit tanggapan yang mungkin akan sedikit ada lebih ditanggapi ya Bu ya. Dan yang kedua memang harus ada prominent person yang bisa dipegang. Itu perlu sekali Bu karena di mana-mana kalau tidak ada satu orang penting yang bisa dipegang itu udah jadi di seluruh Indonesia. Yang namanya pemerintah itu harus ada satu orang yang bisa kita pegang bentuknya supaya kemudian kita didengar. Kita masukan kita itu menjadi penting buat mereka karena sebetulnya kalau saya baca sepintas ini tuh kemudian membuka pintu-pintu lain gitu sebetulnya untuk researcher kemudian membantu proses perbaikan pasca gempa bukan cuma dari konsep housing sebenarnya dari mulai misalnya penataan kota kemudian penataan ruang penataan wilayah ini tuh ini masuknya dari sini sebetulnya kalau saya berpendapat tuh ini bisa jadi itu kalau mau PhD bisa loh nih Bu gitu ini buat tema lama gitu ya ini nanti diperdalam sampai istilahnya sampai pada ini kenapa ya sebetulnya faktor-faktor apa yang menjadikan ini kok sebetulnya tanggapannya kurang ditanggapi oleh pemerintah daerah. Kalau kemudian mungkin ya itu ya Bu kalau saya lihat pemerintah terimanya kalau misalnya nih NGO masuk atau dari badan SAR atau apa yang masuk dari luar negeri mereka masih mau gitu misalnya oh ya ini kan ada bentuknya ya gitu bentuk realnya gitu tapi bukan berarti di situ kemudian ibu tidak bisa memulai intervensi ini kan sebenarnya intervensi ke pemerintah daerahnya ya yang supaya program ini kemudian bisa apa namanya minimal ditambah dulu lah jadi mungkin strateginya Bu strategi pendekatan ke pemerintah daerah ini yang harus kedepannya mungkin diubah jadi langkahnya untuk merekatkan akademisi sama pemerintah daerah itu sudah bagus karena di mana-mana jujur aja Bu akademisi itu menjadi kelompok yang kurang didengar sebenarnya ketika ada 1-2 hal yang kemudian sebenarnya kita udah kasih tahu loh sebelumnya gitu kita udah kasih penelitian ini tentang ini gitu. Nah jadi strateginya Bu entah itu komunikasi dengan pemerintahnya atau kemudian apa namanya sosialisasinya sama mungkin kalau kedepannya mungkin apa ya sama mungkin partisipasi masyarakat ini nah sudah bagus poinnya masyarakat ini akhirnya kemudian diajak untuk kemudian istilahnya mendorong ke pemerintah ya untuk kemudian aware jadi karena lagi-lagi sebagai korban bencana alam ini sudah haknya warga gitu untuk kemudian kita ini harus diselesaikan gitu. Jadi ada satu track yang sudah berhasil menurut saya dari partisipasi warga dan partisipasi masyarakat itu untuk bisa masuk ke pemerintah gitu. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya udah bagus sebenarnya membuka pintu-pintu untuk penelitian yang lain. Cuman memang strateginya aja
strategi kepemerintahan ini ya, kita kadang ya mereka istilahnya minta didewakan sebutan karena pemerintah itu kan suka, saya juga istilahnya kayak waduh harus gini ya gitu misalnya ya AI datang tuh kita harus sowan dulu bapak ini turun gitu kan istilahnya saya punya kekuasaan di sini gitu ya. Jadi dan cari ini selalu cari titik ketemu yang bisa masuk, cari kesempatan supaya bisa masuk ya. Tapi saya setuju dengan apa yang Ibu Andi bilang, memang kadang-kadang pemerintah udah punya planning dari awal, plannya udah ditetapkan. Nanti kalau datang bilang, oh kenapa nggak dipindah ke sini atau sini, nggak bisa. Memang kami udah awal untuk tahun ini kami udah ada budgetnya Pak. Secara ini pengalaman Bapak sama Ibu untuk melaksanakan AGS, ini ada masukan soal apa yang berjalan dengan baik, apa yang hambatannya, atau jika ini kami kebetulan di dalam proses redesign AGS. Jadi untuk tahun ke depannya akan ada desain baru. Desainnya belum kami tahu karena baru mulai prosesnya. Jadi ini kesempatannya untuk memberi masukan tentang programnya. Ya, saya rasakan selama mengerjakan proyek ini, proyek AGS, saya menurut saya yang paling banyak yang saya bisa saya terapkan itu pada saat saya mengikuti workshop di Jakarta. Setelah pandemi itu kan katanya sudah tidak ada workshop lagi di Jakarta. Online. Iya, waktu itu online cuma beda feel-nya karena waktu itu kita betul-betul dikasih situasi yang bagaimana kalau begini, apa yang harus dilakukan. Jadi kita cepat buat tanggap buat ini dan itu berguna pada saat waktu itu seingat saya waktu di workshop kita sudah diajarkan tentang risk mitigation dan waktu itu belum ada pandemi sama sekali, tapi sudah diinikan kemungkinan itu bagaimana misalnya jika ada wabah terjadi dan itu ada di formnya apa yang harus dilakukan. Jadi kita memang sudah merumuskan apa yang harus kita lakukan seperti ini. Jika ada melibatkan masyarakat, anak kecil, apa yang harus kita lakukan seperti ini. Dan ternyata itu tiba-tiba terjadi pada saat ini. Jadi saya rasa menurut saya sudah bagus fleksibilitas yang tiba-tiba kami boleh mengajukan amendment waktu itu karena pandemi. Saya sempat kita tidak bisa keluar research di lapangan, sementara proyek saya sisa 2-3 bulan waktu itu. Saya baru cuma dapat data-data awal. Tiba-tiba ada permintaan kalau mau mengajukan amendment ini, dengan senang hati saya langsung mengajukan perpanjangan 1 tahun karena waktu itu kita tidak bisa memprediksi pandemi ini berapa lama, dan itu kemudian tapi kami tidak vakum, kami tetap turun dengan langsung mengubah rencana, melakukan risk mitigation. Jadi menurut saya workshop itu banyak yang saya ini sebelumnya ada beberapa workshop, tapi sebelumnya saya banyak mengikuti research sudah beberapa kali research, tapi belum ada yang research yang project yang sebelumnya ada persiapan seperti itu, ada preparationnya. Jadi dapat tambahan dapat ini dari bantuan dari Rotary Fresh Bay Water. Saya tidak memasukkan di ini karena itu di luar dari budget yang saya gunakan. Mereka ada hitungan sendiri dari Rotary, jadi saya tidak memasukkan itu di
Itu sebagai in kind ya, bukan Ya, dalam. in kind, Iya. kind. Itu Betul. mereka kirim, Iya. kirim barangnya. Dan mereka tidak mengirim ke saya sebetulnya. Mereka mengirimnya ke itu ya. Ya, mereka punya agen sendiri yang Mereka iya. melakukan pembelian kebutuhan-kebutuhan, gitu ya. Tidak melibatkan penelitian ini, penelitian. Dari kami. Jadi terus kami juga yang meminta mereka jadi tolong ke huntara-huntara ini kan huntara-huntara ini. Ya. Jadi ini kami yang menunjukkan tempat-tempat di mana yang bisa dan itu saya sempat juga di dengan Australian Institution. Sebetulnya kalau Australian Institution yang termasukkan cuma juga tapi ternyata berjalannya waktu ada yang ikut lagi. Dan kira-kira kalau di proposalnya tidak diterima oleh AGS, kira-kira penelitian jalan atau tidak? Kami rencanakan tetap jalan. Kami Rencananya setiap- awalnya tetap jalan. Setiap tahun, setiap semester itu kan kami tetap harus mencari report, meneliti. Jadi memang kewajiban kami juga meneliti dan pengabdian pada masyarakat. Meskipun mungkin tidak bisa kami lakukan maksimal, misalnya, ya kami bisa cuma melakukannya di mungkin di utara yang jadi target utara mungkin satu utara ya sesuai dengan dana yang kami punya. Tapi karena dengan lolos di AGS akhirnya kami bisa masuk ke. Yang saya tahu juga menurut saya AGS fleksibel dari segi pertanggungjawaban. Kampus di kampus itu strict, misalnya harus begini dan dananya kadang belum turun. Kita sudah harus membuat ini sementara di AGS tidak. Jadi dan AGS tidak perlu misalnya harus yang lokal yang seperti apa. Kadang-kadang kalau misalnya kita di lapangan tidak seperti ini, tidak perlu lokal yang seperti apa bisa. Jadi itu yang membuat kami agak lebih gampang pada saat membuat tanggung jawaban. Ya mungkin karena saya bandingkan dengan yang biasa di Ya mungkin teman-teman dari universitas kalau masalah administrasinya udah biasa. Jadi ketika dapat yang agak lebih fleksibel, jadi lebih meringankan kami. Iya. Itu sih. Sejauh ini Dari dana yang diberi, kira-kira itu cukup untuk melakukan apa yang mau dilakukan atau sebetulnya kalau project research menurut saya cuma kalau untuk membuat misalnya project-project yang pakai fisik begitu mungkin yang agak susah ya. Misalnya kami mau membuat percontohan begitu, bangunan percontohan misalnya untuk ini di komunitas tertentu itu kayaknya butuh dana 100 juta misalnya karena saya dapat 100 juta itu agak kurang karena kan memang maksimalnya kan 100 juta. Jadi itu mungkin, tapi saya lihat teman-teman yang waktu itu membuat proyek-proyek yang membutuhkan bahan bangunan tinggi itu ya bisa berjalan ya. Saya tidak tahu seperti apa mereka melakukan itu, mempres budget untuk bisa membuat membeli bahan-bahan material. Ya kalau untuk ya itu sih mungkin dana ini ya kalau ditingkatkan. Maksudnya maksimumnya berapa kalau 100 juta mungkin ada. hanya buat kami atau ada yang lain yang mau di share? Kalau untuk APS sih saya kayaknya sudah lumayan. Yang ini saja Australia luas itu mahasiswa menurut saya perlu disosialisasikan ya. Nah, kemarin saya sempat sampaikan ke Pak Roger, dengan Pak Amar, cuma dia bilang kita saja yang melakukan itu karena mereka kan pulang. Dan,
Yang dari UNER kayaknya 80% ya. Iya, 80% yang datang. Jadi malah kebanyakan Ada mahasiswa. 80 orang Mahasiswa dan alumni. baru lulus. Oh iya. Banyak yang masih kuliah. Karena apalagi kan selama KGP banyak yang bilang susah lulus, susah ini karena requirement-nya tinggi, misalnya sudah bahasa Inggris, sementara kan ini sekarang karena sudah KGP, jadi saya lihat sudah agak turun ya requirement IELTS IELTS. kan berlima. Masih kalah dan juga ada pendampingan bahasa Inggris nanti yang bisa dilamar. Ada LTARO, ada LTARO. Itu. Berapa skor di IELTS sekarang? Sekarang IELTS-nya 5. 5. Sulawesi targeted sekarang. Ini 5. master sebelum